Dua Menteri Nasdem disebut-sebut akan segera menyusul Johnny Plate karena terlibat dengan kasus narkoba dan kasus korupsi. Setelah menterinya dijadikan tersangka, yakni Menkominfo, yang sebelumnya Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung itu dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS itu sebesar 8 triliun, itu kan sekarang di kabinet Nasdem itu menyisakan 2 orang menteri. Jadi kalau dia menyebut namanya SYL itu pasti yang dimaksud ini adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, sementara SN itu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Nah, kasusnya ini yang menarik. Kenapa disebut kok Pak Syahrul Yassin Limpo disebutnya dalam kasus narkoba? Tidak dijelaskan apakah penyalahgunaan narkoba atau dia jadi bandar narkoba. Tapi yang jauh pokoknya narkoba. Kan bisa saja ya. Kalau cuma berkaitan dengan penggunaan narkoba, ya ini mungkin biasanya orang itu akan bisa di rehabilitasi gitu ya, bukan kasus hukum. Tapi kalau bandar narkoba ya itu bisa sampai dihukum pidana. Tapi pertanyaannya, siapa yang menangani kasus ini? Kalau narkoba, ini saya kira yang biasanya menangani kasus ini adalah kepolisian atau mungkin juga bisa saja kejaksaan gitu. Tapi kalau dalam kasusnya Siti Nurbaya Bakar tadi, yang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini kasus ini ya kalau namanya kasus korupsi bisa 2 instansi yang menanganinya, kemungkinan dari KPK atau dari kejaksaan. Tapi sampai sekarang kita belum mendengar kabar itu. Yang jelas sejak Menkominfo itu jadikan tersangka, sebenarnya kan banyak desakan pada Nasdem untuk segera mundur dari kabinet. Desakan itu bukan hanya berasal dari mereka yang menjadi pendukung pemerintah, tapi juga dari kubu yang mendukung Anies. Kenapa? Kalau dari sisi pemerintah ya menganggap bahwa pendukung pemerintah, maksud saya ya harusnya memang nggak usah diresapel, langsung saja mundur, karena sekarang kan sudah berbeda jalan Partai Nasdem. Sementara dari yang oposisi menganggap bahwa ya memang sebaiknya Nasdem itu segera mundur dari kabinet. Karena apa? Karena kalau dia tidak segera mundur dari kabinet, tentu saja ini akan menyulitkan posisi Anies Baswedan, dan posisi dari Nasdem sendiri ambigu. Dan kita tahu sebenarnya jauh sebelum Menkominfo itu dijadikan tersangka, desakan agar Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar ini untuk direshuffle dari kabinet itu sudah gencar, dan itu dilakukan oleh PDIP. Pada waktu itu alasannya PDIP karena 2 orang ini dianggap kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi, alias dia dianggap ya tidak perform lah sebagai menteri. Dia misalnya ditunjuk soal swasembada pangan di Indonesia, ada persoalan pangan dan bahan pokok yang tidak terpenuhi, dan itu harus disalahkan kepada mereka. Nah, pada waktu itu kan tidak menduga kalau kemudian ternyata yang jadi target duluan malah Menkominfo ya. Karena apa? Karena Jokowi waktu itu diharapkan melakukan reshuffle kabinet, tapi tidak segera melakukan reshuffle kabinet. Nah, sekarang dengan informasi terbaru dari Denny Indrayana ini memang membuat heboh luar biasa. Yang deg-degan sekarang ini, selain Surya Paloh, tentu adalah Anies Baswedan. Kalau koalisi ini hancur, maka mimpi Anies untuk jadi presiden cuma tinggal kenangan. Padahal Anies sudah bersiap-siap bahwa kelak dia akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Apapun akan dia lakukan, termasuk untuk tanda tangan hutang uang dan hutang kebaikan demi ambisi yang segede gaban. Benarkah 2 Menteri Nasdem ini akan menjadi target operasi selanjutnya? Meski kini tengah dipolisikan, ex-Wamenkumham Denny Indrayana tetap miliki nyali untuk menulis pernyataan kontroversi di akun Twitternya @dennyindrayana. Kali ini dia menyebut 2 kader Nasdem di kabinet pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga akan jadi target operasi penegakan hukum. Yang artinya, 2 menteri tersebut diduga oleh Denny akan bernasib sama, mendekam di penjara seperti Johnny G. Plate. Sebelumnya, kader Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sudah menjadi tersangka
dan ditahan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, kata Denny. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, diterapkan tidak adil, akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, jelas Denny. Atas dasar itu, Denny mengkritik Presiden Joko Widodo, yang dianggap cawe-cawe dan tidak netral, menjelang pemilu 2024. Dia menilai, ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana tak henti membuat spekulasi tanpa sumber yang jelas. Terbaru, mantan Wamenkumham itu berspekulasi, dua menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju tengah jadi target operasi. Nama dua menteri Nasdem disebut Indrayana lengkap dengan dugaan proses hukum yang akan menjeratnya. Menanggapi spekulasi Denny Indrayana, Nasdem tidak menanggapi dengan reaksi berlebihan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal, Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, enggan merespons pernyataan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana. Jika sebelumnya diduga membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi, kali ini Denny menyebut dua kader Nasdem di kabinet, yakni Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, dan Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan menjadi target operasi penegakan hukum. Saat ini, ahli hukum tata negara Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Sandi mengatakan, pelaporan Denny atas tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang ITE, dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Meter Tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana, dan atau Pasal 112 KUHP pidana, dan atau Pasal 112 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP. Adapun saksi-saksi yaitu atas nama WS dan AF. Kemudian barang bukti yang ditemukan, yaitu satu bandel tangkapan layar akun Instagram, @denindrayana99, dan satu buah flash disk berwarna putih, merek Sony 16 GB.